Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Tati Ardiani, NIM 221030411110, Teknik Informatika A3. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum basis data. Sebelum melakukan codingan, kita buka MySQL terlebih dahulu. Untuk langkah pertama, untuk membuat database tokoku, kita ketik create database tokoku. Setelah ini eksekusi Ctrl Enter. Jika sudah ada centang hijau berarti menandakan sudah berhasil. Untuk langkah selanjutnya, kita aktifkan database tokoku. Use toko. Setelah ini kita eksekusi, berhasil. Dan langkah selanjutnya kita membuat tabel member. Create tabel member. Di sini sudah tertera, tinggal kalian aja Ctrl C. Untuk menghilangkan tanda merah ini, kita perlu memberi koma di belakang. Untuk yang terakhir kita tidak perlu harus kasih koma, tapi kita memberi kurung tutup titik koma. Dan ini dieksekusi, berhasil. Untuk langkah selanjutnya, kita harus memasukkan isi dari tabel member sebagai berikut. Di sini sudah tertera untuk ID member, nama, dan tanggal lahir. Dan di sini juga saya sudah menuliskan codingannya sebelumnya. Kita tinggal kalian aja Ctrl C. Setelah ini kita tempel yang codingan tadi.
Dan ini kita eksekusi Ctrl Enter. Di sini sudah berhasil. Untuk melihat semua tampilan isi tabel, kita bisa ketik select bintang from nama tabel itu sendiri, member, koma. Dan ini kita eksekusi. Nah, di sini sudah sesuai dengan kode yang tadi saya buat. Ada ID member, nama, tanggal lahir. Jadi itu tandanya sudah berhasil. Untuk soal yang kedua, kita membuat tabel barang. Membuat spread tabel barang kurung buka. Di sini juga udah tertera kodenya, kita tinggal salin saja, Ctrl J. Lalu kita tempel di MySQL dengan Ctrl C. Di sini masih merah, sama seperti tadi, harus diberi koma di belakang not null primary key dan not null. Ini turun tutup koma. Dan ini kita eksekusi saja, Ctrl Enter. Di sini berhasil. Untuk langkah selanjutnya, memasukkan isi dari tabel barang. Di sini ada ID barang, nama barang, harga, stok, merek. Kebetulan di sini sudah ada soalnya, jadi kita tinggal menyelesaikan. Dan ini juga saya sudah bikin kodenya. Kita tinggal salin, Ctrl C. Dan ini kita buka MySQL. Memasukkan isi data ke tabel barang. Insert into barang, tinggal kita tempel kopian tadi. Setelah ini kita eksekusi dan berhasil. Untuk melihat semua tabel barang, kita bisa ketik select bintang from barang, karena kita mau melihat tabel barang. Koma, kita eksekusi. Berhasil. Di sini terlihat sesuai kan? Ada kemeja, ada topi, ada tas, dan ada buku. Di sini ada harga, stok, sama merek.
Untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel karyawan. Di sini sudah tertera untuk codingannya, kita tinggal salin saja menggunakan Ctrl C. Kemudian kita buka MySQL. Sebelum menyalin codingan yang tadi di laporan, kita ketik read dulu. Tabel karyawan dan kurung tutup, setelah itu Ctrl V. Untuk menghilangkan tanda merah-merah silang ini, kita beri koma terlebih dahulu. Setelah ini yang terakhir kita beri kurung tutup, titik koma, dan kita eksekusi menggunakan Ctrl F dan berhasil. Untuk selanjutnya kita memasukkan isi dari tabel karyawan sebagai berikut. Di sini sudah ditentukan ID karyawan, nama, username, dan passwordnya. Di sini sebelumnya saya juga sudah membuat codingan, jadi kita tinggal salin untuk mempersingkat itu. Gunakan Ctrl C. Kemudian kita tempel ke lembar baru menggunakan Ctrl C. Kita eksekusi. Berhasil. Dan kemudian untuk melihat isi dari semua tabel karyawan, kita bisa ketik select bintang from karyawan titik koma. Kita eksekusi, Ctrl Enter, dan di sini sudah terlihat untuk hasilnya. Ini ada ID karyawan, nama, username, password sesuai dengan codingan yang ini. Untuk langkah selanjutnya kita membuat tabel supplier. Ini sudah ada codingannya, kita tinggal salin, klik Ctrl I. Kemudian sebelum kita menempelkan, kita ketik terlebih dahulu script tabel supplier kurung buka dan kita enter, kita tempelkan yang tadi. Untuk menghilangkan tanda merah ini, kita beri koma baru di belakang, not null print lagi, not null. Dan untuk yang terakhir kita beri kurung tutup. Koma. Kita eksekusi menggunakan Ctrl Enter dan berhasil. Untuk langkah selanjutnya, di sini memasukkan isi daripada tabel supplier. Di sini ada ID supplier, nama supplier, dan alamat.
Untuk mempersingkat waktu, kita salin aja codingan yang saya sudah buat sebelumnya menggunakan Ctrl C. Mungkin kita tempel menggunakan Ctrl V. Kita eksekusi dan berhasil. Untuk melihat semua isi tabel dari tabel player, kita bisa ketik select bintang from to player. Kita eksekusi, Ctrl Enter. Di sini tertera ada ID supplier, nama supplier, dan alamat. Untuk langkah selanjutnya, kita membuat tabel penjualan. Di sini juga sudah tertera untuk kodingannya. Jadi kita tinggal salin, dan saya tadi sudah salin. Tinggal kita eksekusi saja. Ctrl Enter dan berhasil. Untuk langkah selanjutnya, kita harus memasukkan isi data ke tabel penjualan. Di sini ada nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total ID member, ID barang, dan ID karyawan. Di sini juga saya sudah menuliskan kodenya. Jadi kita bisa langsung salin aja. Ketik Ctrl C. Kemudian kita tempel menggunakan Ctrl V. Saya terlebih dahulu Ctrl Enter. Kemudian untuk melihat semua isi tabel dari tabel penjualan, kita bisa ketik select bintang from penjualan. Kita eksekusi, Ctrl Enter, dan berhasil. Di sini ada nota, penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan, sesuai dengan yang saya ketikkan di kodingan di atas ini. Untuk langkah selanjutnya, kita membuat tabel pembelian. Di sini juga sudah ada keterangan untuk kodingannya. Kita tinggal salin saja. Untuk mempersingkat waktu, kita salin di lembar kerja yang saya sudah buat sebelumnya. Klik Ctrl C, kemudian kita tempel menggunakan Ctrl V. Kita eksekusi dan berhasil. Untuk langkah selanjutnya, kita memasukkan isi daripada tabel pembelian. Ini juga sudah ditentukan untuk isinya, yaitu ada manufaktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, rekening pembelian, dan jumlah barang serta total. Kita langsung saja salin dari kodingan yang sebelumnya saya buat, dan kita tempel. Itu kita dan berhasil. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini ada soal
Jadi gunakan fungsi aggregate join group by Z1 untuk mengerjakan query berikut. Untuk soal yang nomor 1 yaitu tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Karena di sini saya sebelumnya sudah mengerjakan untuk soalnya, kita tinggal salin saja. Ctrl C, kemudian kita tempel ke lembar baru, Ctrl F, dan ini kita eksekusi. Berhasil. Dan untuk soal yang nomor 2 yaitu tampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli. Dilihat dari jumlahnya. Dan seperti tadi kodenya sudah dibuat, kita tinggal salin saja. Ctrl C, kemudian kita tempel, Ctrl C, setelah ini kita eksekusi, Ctrl Enter, dan berhasil. Soal selanjutnya yaitu tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh player di dalam transaksi pembelian. Kita salin lagi soal jawaban nomor 3. Ctrl C, kemudian Ctrl C. Kita eksekusi dan berhasil. Untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan total jumlah barang yang dijual. Kita salin lagi untuk soal untuk jawabannya. Ctrl C, kemudian kita tempel dengan menggunakan Ctrl C, kita eksekusi, Ctrl Enter, dan berhasil. Untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Kita buka lagi kode yang sebelumnya. Kita salin, Ctrl C, kemudian kita tempel menggunakan Ctrl C. Setelah ini kita eksekusi, Ctrl Enter, dan berhasil. Untuk soal nomor 6, tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Kita buka lembar yang tadi, kemudian salin untuk soal dan jawaban nomor 6. Lalu tempel menggunakan Ctrl C. Kita eksekusi, Ctrl Enter, dan berhasil. Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 7. Tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya. Kita salin lagi untuk itu Ctrl C, kemudian tempel Ctrl C, kita eksekusi dan berhasil. Untuk soal nomor 8, tampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier pembelian yang mempunyai kode SKP 0001.
Alasan soal nomor 8 dan sebagainya. Ctrl-C. Kemudian kita tambahkan lembar baru dengan Ctrl-C. Kita eksekusi, Ctrl Enter, dan berhasil. Untuk nomor 9, tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan KAR 0001. Kita salin lagi untuk soal nomor 9 dan jawaban. Ctrl-C, kemudian tempel menggunakan Ctrl-V. Kita eksekusi dan berhasil. Untuk soal terakhir, yaitu tampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya 2014, tanggal bulan 10, tanggal 25. Kita salin lagi, Ctrl-C, kemudian jangan Ctrl-F. Dan berhasil. Dan inilah hasil codingan dari membuat database Tokoku dan menjawab soal-soal praktikum data basis data. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.